Bab 228, Identitas Liu Mengru terungkap. Chen Xinghe terkejut dan melompat dari kursinya. Dengan tidak percaya, dia menunjuk Liu Mengru, kamu. Dia terdiam, tapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Paman Chen, sudah kukatakan padamu, kamu harus tenang. Liu Mengru tersenyum, kenapa kamu semakin gelisah? Dengan keadaan seperti ini, bagaimana mungkin kita bisa merumuskan strategi yang baik? Kamu Liu Mengru. Chen Xinghe menarik nafas dalam-dalam, baru kemudian dia mengeluarkan pertanyaannya. Bukankah kamu sudah meninggal? Mengapa kamu masih? Aku beruntung tidak mati, diselamatkan oleh suamiku. Liu Mengru berkata sambil melirik ke arah Zhao Ping. Suamimu. Pandangan Chen Xinghe bergantian antara Liu Mengru dan Zhao Ping. Wajahnya semakin gelap. Terakhir dia berkata dingin, kamu, Zhao Ping, berani mengincar putri mahkota, apakah kamu tahu dosamu? Aku. Zhao Ping merasa tidak enak. Orang tua ini punya masalah otak ya. Selalu menyalahkan dirinya. Zhao Ping mulai tidak ingin bekerja sama dengannya lagi. Jika dia menemui sedikit kesulitan pun, dia akan menyalahkan dirinya lagi, lalu menuntut dirinya, apakah itu lucu? Paman Chen, dosa apa yang kamu bicarakan? Liu Mengru juga tanpa ragu berkata, beberapa tahun tidak bertemu, kamu sama sekali tidak berubah. Selalu menyalahkan ini dan itu. Apakah kamu tidak berpikir, tanpa suamiku, apakah penjahat di Qingzhou akan begitu mudah dihapus? Sekarang kamu bahkan datang ke desa Siping lagi, apakah kamu ingin meminta saran suamiku tentang pemerintahan, atau mau menyalahkan orang? Siapa yang memberi kamu saran dan rencana untuk menuntut dia? Aku. Ini. Chen Xinghe tidak bisa bicara. Sementara Liu Mengru melanjutkan, lagi pula, waktu itu aku masih menjadi Jenderal Elang, Kaisar hanya berkata, jika aku menang dalam pertempuran, dia akan mengangkatku menjadi putri mahkota. Tapi itu kekalahan bukan? Kata-kata Kaisar pasti tidak berlaku lagi. Dan pada saat itu aku sebenarnya sudah mati, jika bukan karena suamiku menyelamatkanku, mungkin dinasti Dawei tidak akan memiliki keberadaanku lagi. Jika kamu tidak mati, mengapa tidak kembali ke ibu kota untuk melaporkan dirimu? Chen Xinghe bertanya. Kembali ke ibu kota untuk melaporkan diri. Liu Mengru tersenyum pahit, aku ingin sekali. Tapi ada orang yang tidak ingin aku kembali. Siapa? Aku juga tidak tahu. Liu Mengru menggelengkan kepala, pada saat itu, aku terjebak dalam perangkap, membawa satu tim untuk menyelamatkan pasukan dan meminta bantuan. Musuh mengejar aku, menarik sebagian besar pasukan mereka, sehingga pasukan elang tidak sepenuhnya dihancurkan, sebagian lolos. Tapi orang-orang ini belum masuk ke ibu kota, mereka diserang lagi, dan mengalami banyak korban. Itulah yang menyebabkan kehancuran pasukan elang. Apa? Chen Xinghe terkejut lagi, siapa yang melakukannya? Ini pemberontakan. Jika bahkan pasukan yang paling diandalkan oleh Kaisar dibantai, apa yang mereka pikirkan? Kamu pikir siapa yang melakukannya? Liu Mengru bertanya balik. Chen Xinghe memikirkan sejenak, kemudian menggelengkan kepala, aku tidak tahu. Dia memang tidak tahu. Pertama, dia adalah gubernur provinsi, tidak bisa kembali ke ibu kota begitu saja tanpa panggilan. Dia semakin asing dengan kekuatan yang rumit di ibu kota. Kedua, dia benar-benar tidak dapat memahami siapa yang mencoba merusak secara diam-diam, mengurangi kekuatan dinasti Dawei. Lagi pula, mereka semua adalah pejabat dalam pemerintahan yang sama, seharusnya saling mendukung untuk menjaga kestabilan dinasti Dawei sebagai tugas mereka sendiri. Saat dinasti Dawei runtuh, pejabat-pejabat ini adalah yang paling mudah dibunuh. Tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan diri mereka sendiri. Kamu adalah gubernur Qingzhou, juga paman kaisar, kamu tidak tahu, aku seorang gadis desa, bagaimana aku bisa tahu? Liu Mengru tersenyum pahit, jadi sebelum orang-orang itu diungkap, aku tidak bisa kembali ke ibu kota dengan mudah, bahkan tidak bisa muncul dengan mudah. Jika bukan karena kedekatan aku, juga suamiku dengan Paman Chen, dan merasa Paman Chen tidak akan memberitahu siapapun bahwa aku masih hidup, aku mungkin tidak akan muncul. Paman Chen, apakah kamu bersedia membantuku? Menyelidiki kebenaran masa lalu, menemukan pelakunya, dan menjaga dinasti Dawei tetap damai.
Aku bersedia. Chen Xinghe menjawab tanpa ragu. Liu Mengru adalah jenderal elang terbang, dewa perang dinasti Dawei. Dengan keberadaannya, hanya itulah dinasti Dawei bisa dilindungi. Membuat musuh tidak berani menginjak-injak. Peng Yue, bagaimana denganmu? Liu Mengru bertanya kepada Peng Yue lagi. Peng Yue sudah bengong. Liu Mengru. Orang yang ada di depannya adalah jenderal elang Liu Mengru. Dia seharusnya sudah menyadarinya. Sejak Tian Fuhai membawa kembali arak akasia, dia telah menyelidiki asal-usul Zhao Ping. Dia tahu istri Zhao Ping bernama Liu Mengru. Tapi dia tidak pernah menghubungkan dia dengan jenderal elang terbang. Itu kesalahannya. Sekarang, setelah mendengar begitu banyak rahasia, Peng Yue masih belum sadar. Prefektur Peng, jenderal elang bertanya padamu. Mengapa kamu masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Su Tianhua mendorong Peng Yue agar tersadar. Plak. Peng Yue tidak berani menganggap enteng, dia langsung berlutut di depan Liu Mengru dengan hormat, bawahan pasti akan mengikuti perintah jenderal elang. Dia adalah prefektur provinsi, dengan pangkat tingkat 4. Sementara Liu Mengru adalah seorang jenderal sejati, dengan pangkat tingkat 1. Dia adalah pejabat tertinggi termuda dalam dinasti Dawei. Sangat diandalkan oleh kaisar. Jika bukan karena kematiannya dalam pertempuran, mungkin dia sudah menjadi putri mahkota, atau bahkan ratu permaisuri. Meskipun telah meninggal, kaisar masih memberinya gelar Anumerta, putri pemberani. Itu menunjukkan seberapa besar kepercayaan kaisar padanya. Orang seperti itu, lebih berharga dari emas, harus dijaga erat. Mengikuti perintah adalah sikap Peng Yue. Bagus. Liu Mengru mengangguk, dengan bantuan kalian, kita akan lebih cepat mengungkap kebenaran. Mengamankan domestik, kita akan memerangi musuh dari luar. Mengamankan domestik, itulah kata-kata yang tepat. Chen Xinghe memberikan pujian. Itu adalah perkataan suamiku. Liu Mengru memberikan kredit pada Zhao Ping. Dia mengingatkan Liu Mengru tentang beberapa pengetahuan sejarah dari kehidupan sebelumnya ketika dia dalam mode bijaksana. Tuan lebih hebat. Chen Xinghe memberikan jempolnya kepada Zhao Ping, dengan kemampuanmu, kamu pantas mendampingi Jenderal Elang. Aku bukan orang yang kuno. Setelah semua masalah selesai di sini, aku pasti akan menulis surat kepada Kaisar untuk memohon pengampunan atas masalah yang melibatkanmu dengan putri mahkota. Ah, ini lagi. Zhao Ping bahkan bisa mendengar suara gagak. Jika bukan karena ingin menyelesaikan pekerjaan di Qingzhou dengan aman dan stabil, Zhao Ping ingin menendang pria tua ini ke tempat yang jauh. Untungnya, Chen Xinghe belum sepenuhnya tersesat, dia dengan cepat mengalihkan topik kembali. Tuan, kamu belum memberitahuku bagaimana mengurus pemerintahan dan rakyat. Dan apa hubungannya dengan daerah pabrik di sini? Peng Yue dan Su Tianhua juga menjadi semangat untuk mendengarkan. Zhao Ping mengambil segelas teh, membersihkan tenggorokannya, dan dengan serius berkata, mengurus pemerintahan dan rakyat sebenarnya merupakan satu kesatuan. Kamu telah mengunjungi desa Siping, apakah kamu melihat penduduknya? Mereka hidup bahagia. Bahagia. Chen Xinghe berkata, terutama para pekerja, mereka semua tersenyum, sangat bahagia. Tapi mengapa? Mereka yang bekerja keras masih tidak bisa makan kenyang, masih tidak memiliki pakaian hangat, masih miskin, bagaimana bisa merasa bahagia? Karena mereka memiliki harapan. Zhao Ping berkata, seseorang, jika kehilangan harapan, maka dia kehilangan motivasi untuk hidup. Meskipun hidup, itu seperti mayat hidup. Seperti yang saya katakan sebelumnya, penduduk desa Siping sebelumnya, mereka bekerja keras setiap hari, namun pada akhirnya, mereka tidak bisa mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup, sangat miskin, dan sering dieksploitasi oleh berbagai pihak. Sehingga mereka menjadi kehilangan rasa sakit. Bahkan banyak yang memilih untuk bergabung dengan perampok di gunung, hanya karena perampok bisa memberi mereka tempat tinggal dan pekerjaan. Sekarang, saya telah mendirikan pabrik di desa Siping. Hanya dengan bekerja di sini, mereka bisa menghasilkan 4 koin per hari. Satu keluarga memberikan 2 tenaga kerja, itu sama dengan 8 koin per hari, lebih dari 200 koin per bulan. Makanan di pabrik kami dipastikan tersedia, itu berarti lebih dari 200 koin per bulan adalah keuntungan bersih. Dengan uang, datanglah rasa aman.
Setiap orang yang bekerja di pabrik kami atau keluarganya dapat menghadiri sekolah desa Siping. Setelah menyelesaikan pendidikan mereka, mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian kekaisaran, menjadi pegawai negeri, dan mengubah takdir mereka. Meskipun mereka tidak dapat lulus, dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka dapat bekerja di tingkat manajemen di pabrik kami di desa Siping, mendapatkan gaji lebih tinggi, dan hidup lebih nyaman. Paling tidak, mereka tidak akan seperti generasi sebelumnya, bekerja keras namun tanpa hasil. Di desa Siping, kami juga sedang membangun sebuah rumah sakit. Setiap orang yang bekerja di pabrik di desa Siping atau keluarga mereka, jika mereka sakit, mereka akan mendapat perawatan gratis di sini. Jika tidak sembuh, pabrik kami juga akan memberikan kompensasi tertentu. Inilah harapan. Harapan untuk hidup lebih baik, harapan untuk generasi berikutnya, dan generasi berikutnya, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dengan cara ini, mereka akan semakin bersemangat dan akan tersenyum tulus dari dalam hati mereka. Ini adalah cara mengurus rakyat. Jika kamu bisa memberikan harapan kepada warga negara, mereka akan menghargaimu. Chen Xinghe memikirkan kata-kata ini untuk waktu yang lama. Tetapi pada akhirnya, dia mengeluarkan satu pertanyaan, "Tuan, di desa Siping, kamu membuka pabrik sehingga rakyat memiliki pekerjaan. Bahkan jika Qingzhou begitu besar, dengan begitu banyak penduduk, mereka tidak bisa semua datang ke pabrik untuk bekerja, kan? Dan kamu juga tidak memerlukan begitu banyak orang." Zhao Ping mengangguk, "Itu benar. Ide saya adalah mengambil desa Siping sebagai proyek percobaan. Saya ingin memastikan bahwa dengan pendekatan ini, kita dapat meningkatkan kondisi hidup dan kesejahteraan masyarakat. Setelah berhasil di sini, kita bisa mengimplementasikan konsep yang sama di daerah lain di Qingzhou, dan bahkan di seluruh kerajaan. Pekerjaan di pabrik tidak hanya menyediakan pekerjaan, tetapi juga memberikan penghasilan yang stabil dan pelayanan sosial yang lengkap. Ini akan membantu membangun fondasi ekonomi yang kuat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dan tentu saja, keberhasilan proyek ini juga akan meningkatkan stabilitas sosial dan politik, serta meningkatkan legitimasi pemerintah di mata rakyat. Jadi, meskipun tidak semua orang akan datang ke pabrik untuk bekerja, keberhasilan proyek ini akan membawa manfaat bagi masyarakat Qingzhou secara keseluruhan. Chen Xinghe dan para pejabat lainnya mendengarkan dengan serius, memikirkan implikasi dari pendekatan yang diusulkan oleh Zhao Ping. Mereka menyadari bahwa pendekatan ini tidak hanya tentang memberikan pekerjaan kepada penduduk, tetapi juga tentang membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini adalah cara yang cerdas untuk mengurus rakyat dan memastikan stabilitas kerajaan. Setelah beberapa saat berpikir, Chen Xinghe mengangguk, "Ini adalah gagasan yang brilian, saudara. Ini adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki kondisi di Qingzhou. Pada saat yang sama, kita juga perlu memikirkan bagaimana kita bisa menyebarkan gagasan ini ke daerah lain di kerajaan." Zhao Ping mengangguk, "Saya akan segera mempersiapkan rencana untuk melaksanakan proyek ini di tempat lain di Qingzhou, dan saya akan terus berkoordinasi dengan Anda semua untuk memastikan kesuksesannya." Peng Yue dan Su Tianhua juga memberikan dukungan penuh untuk rencana ini. Mereka percaya bahwa pendekatan yang diusulkan oleh Zhao Ping adalah langkah yang tepat untuk memperbaiki kondisi di Qingzhou dan membantu masyarakat secara keseluruhan. Dengan semangat yang baru ditemukan, mereka mulai membahas detail implementasi proyek ini dan cara terbaik untuk menyebarkan gagasan ini ke daerah lain di kerajaan. Dengan kerjasama dan dedikasi mereka, mereka yakin bahwa proyek ini akan menjadi langkah besar dalam memajukan Qingzhou dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bab 228 selesai.